Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Hadratil muhtaramin, ashabal fadilah, sadatul ulama wal masyayikh, dan para tokoh masyarakat, anak-anak santriwan santriwati, para wali murid, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur karim. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya bisa silatul arham di desa pinggir alas. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ala barakatillah. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini membawa berkah untuk kita semua. Saling mendoakan, saling mendukung, saling ramah santun satu sama lain. Insyaallah yang ada di sini akan dicatat amal solehnya oleh Allah. Saya terus terang tidak nyangka ada pesantren pinggir alas. Gak nyangka sama sekali. Dan santrinya ternyata ganteng-ganteng, yang istri cantik-cantik. Gak nyangka sama sekali. Lah, tapi alhamdulillah, inilah perjuangan para ulama, para ustadz, para kiai dalam rangka memberi petunjuk, bimbingan kepada masyarakat tanpa pamrih, tanpa tujuan apa-apa, hanya tujuan ibtigha amardhatillah. Apa? Mudah-mudahan ke depan semakin besar, semakin berguna, bermanfaat untuk, terutama untuk masyarakat desa dan pada umumnya untuk masyarakat Islam seluruhnya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena kita diciptakan menjadi makhluk manusia. Kita jadi manusia. Allah menghormati manusia, memberi kehormatan kepada makhluk manusia. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Saya mengangkat derajatnya Bani Adam dan saya serahkan daratan dan lautan untuk Bani Adam. Daratan dengan segala kekayaannya, dengan segala potensi yang ada untuk manusia. Lautan dengan kekayaan yang ada, ikan dan lain-lain dah untuk manusia. Dijawab oleh Allah, karena manusia makhluk yang punya tanggung jawab. Makhluk yang punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa itu? Manusia bisanya mulia karena manusia makhluk yang bertanggung jawab. Tanggung jawab apa itu? Ada dua. Ada berapa?
Satu, agama. Agama yang diturunkan oleh Allah dari langit. Sudah paten. Siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Hatta Rasulullah gak bisa. Malaikat gak bisa. Agama mutlak dari Gusti, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Isinya agama dua. Isinya agama berapa? Satu, akidah. Dua, syariah. Akidah, keyakinan, iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Tidak boleh tambah, tidak berkurangin. Itu dari Allah langsung, direct from Allah. Tidak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi. Bahkan kita diberi kepercayaan oleh Allah menjadi makhluk yang beragama dan mengembangkan agama, memperkuat agama, melestarikan agama. Karena agama cara yang paling tepat untuk membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang akur rukun dengan ajaran agama. Akidah, keyakinan. Kalau kita percaya kepada Allah harus yakin. Yakin tidak? Ayo, kalau saya tanya, Allah ada enggak? Kata siapa? Jawabnya kata saya, nggak boleh kata kiai, nggak boleh. Keyakinan. Kalau masih kata kiai, kata ustadz, namanya masih berita, informasi, masih jare. Tapi agama, keyakinan, akidah harus dijawab dengan kata saya. Kan itu ada keyakinan saya. Namanya akidah. Maka dalam kitab Fathul Mu'in yang sulit dibaca itu, macam angel, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah. Pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad hukumnya wajib. Nomor 1, jihad bukan ngebom. Salah, jangan ngebom itu. Bukan bakar-bakar, bukan. Nomor 1, jihad adalah itsbatu wujudillah. Mengajak masyarakat agar semua beriman kepada Allah. Itu jihad. Tidak bosan-bosan. Setiap saat kiai-kiai mengajak masyarakat agar beriman kepada, itu namanya kiai lagi jihad itu. Bahkan nomor 1, first number. Nomor 1 jihad adalah mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah. Paham betul? Maka tugas para kiai, para ustadz, tanggung jawab mengembangkan, memperkuat, mengajak, mendakwahkan agama dengan segala konsekuensinya, dengan segala. Waktu Rasulullah SAW pertama kali menyampaikan agama Islam, mendapatkan tantangan yang luar biasa. Pertama Nabi menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab jahiliyah. Waktu itu orang Arab jahiliyah, tidak ada sekolah, gak ada pendidikan, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis. Rasulullah sendiri juga buta huruf. Kanjeng Nabi juga al-ummi, gak bisa baca, gak bisa tulis. Tidak ada pergaulan yang baik, satu sama lain mudah perang.
mudah paten-patenan antar suku, dan kalau sudah perang tidak setahun 2 tahun, 40 tahun. Pernah ada perang namanya perang Fijar, Rasulullah masih umur 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Itu perang Fijar disebabkan sepele, ada tamu, ontanya dicuri, hanya itu. Tapi dua belah pihak, yang punya onta dan yang mencuri, sukunya perang 40 tahun. Kanjeng Nabi masih umur 14 tahun, perang Fijar. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban. Kalau laki-laki bangga, laki-laki itu andalan, siap membangun kehidupan, cari air, cari rumput, gembala kambing, gembala onta, laki-laki. Kalau perempuan beban, menjadi beban. Lebih baik dikubur hidup-hidup ketika baru lahir. Wa idzal mau'udatu su'ilat, teruskan bi ayyi dzambin qutilat. Orang Arab kalau punya anak perempuan minder, kecil hati, khawatir menjadi beban berat. Lebih baik begitu lahir dikubur urip-uripan. Jahiliyah itu jahiliyah. Semua orang Arab rata-rata yang bisa baca tulis hanya 10 orang waktu zaman Nabi Muhammad lahir itu. Yang bisa baca tulis hanya 10 orang, lainnya buta huruf. Yang bisa baca tulis namanya Ka'ab bin Zuhair, Zuhair bin Abi Salma, Antar al-Abbas, Qus al-Ayadi, Umayyah bin Abi Salat. Itu yang bisa nulis, bisa baca. Rasulullah sendiri juga tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren Rasulullah. Yatim piatu. Tiba-tiba Rasulullah diperintah oleh Allah, diberi kepercayaan membawa risalah Islamiyah, misi Islam yang mengandung akidah dan syariah. Gimana caranya Rasulullah membangun masyarakat yang jahiliyah itu? Gimana? Allah memberikan guidance kepada Nabi Muhammad cara membangun masyarakat. Cara membangun masyarakat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Orang Arab yang ummiyin, buta huruf, dhalalin mubin, sesat, nyembah waktu tanpa ada dasar kitab suci. Orang Hindu, orang Buddha nyembah batu, ya kan? Tapi ada kitab sucinya. Orang Hindu Buddha punya kitab suci. Rigveda, Mahafad Gita, Upanishad, nama kitab sucinya itu. Kalau orang Arab waktu itu nyembah batu tanpa ada dasar kitab suci, gak ada. Waktu Rasul lahir, berhala di sekitar Masjidil Haram ada 350. Namanya Allata, Uzza, Manah, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Suwa', Wad. Di antara nama berhala itu, masing-masing suku punya berhala. Sampai kumpul berhala pira 350. Langkah pertama Nabi Muhammad memberikan dakwah kepada masyarakat jahiliyah, yatlu alaihim ayati, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an.
Begitu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, semua orang Arab heran. Tiba-tiba Muhammad bisa menyampaikan kalam yang sangat indah. Kalamnya indah, isinya sangat berkualitas. Tidak omong kosong. Padahal semua tahu Muhammad nggak pernah sekolah. Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bisa cerita Adam Hawa di sorga, kemudian melanggar makan buah-buahan dilarang, diusir dari sorga. Dari mana Muhammad tahu cerita itu? Sekolah enggak, baca buku yang enggak bisa, baca buku sejarah enggak bisa. Tiba-tiba Nabi Muhammad bisa cerita tentang Nabi Nuh, banjir topan, semua tenggelam kecuali 80 orang yang bersama Nabi Nuh naik perahu. Itu dari mana Muhammad itu gitu loh? Itu heran orang Arab heran. Bisa cerita Nabi Ibrahim bin Azar yang dibakar oleh Raja Nimrud, gak mempan, gak apa-apa. Itu dari mana Muhammad tahu cerita itu? Baca gak bisa, ngaji belokan, sekolah buatan. Cerita Nabi Musa punya tongkat ajaib, bisa jadi ular, dipukulkan pada batu, keluar airnya 12 air sumber. Dipukulkan pada laut bisa jadi jalan tol. Heran, hebat ya. Dari mana itu Muhammad tahu cerita itu? Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh. Ini Muhammad luar biasa. Semua orang Arab terheran-heran. Padahal selama sampean ada orang ujung-ujung pinter terkait sing pedalaman, nggak sekolah, nggak ngaji, nggak apa, buta huruf, sing alas, jebol sing alas, wong pinter, kira kaget bener itu, ajib nggak? Ajib. Tapi banyak sekali walaupun heran menolak masuk Islam. Kenapa? Pertama, ada yang Muhammad itu benar, hebat. Tapi kalau Muhammad, ajarannya Muhammad itu melarang nyembah berhala. Loh, saya ini bisnisnya jual beli berhala, bangkrut kalau saya ikut Muhammad. Muhammad melarang khomer, bir, mabok-mabokan. Saya warungnya jualan bir. Masa saya ikut Muhammad, bangkrut ekonomi saya, tutup warung saya. Muhammad melarang zina. Loh, saya tiap hari pekerjaan saya zina kok. Hobi saya zina. Muhammad melarang diskriminasi. Itu apa? Meremehkan orang lain itu, satu sama lain meremehkan. Yang kaya merendahkan yang melarat, yang orang besar merendahkan rakyat kecil. Ajaran Muhammad tuh semua orang sama, nggak boleh satu sama lain meremehkan. Loh, saya ini bos besar, Raden Kanjeng Bendoro Tumenggung. Orang semua sujud sama saya. Masa saya sama dengan tukang sampah, tukang cari apa? Barang apa? Limbah. Nggak mau. Jadi tidak mau Islam karena gengsi. Apa? Kalau saya masuk Islam, duduk bersama Bilal. Bilal itu orang hitam, budak. Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir, budak hitam. Zaid bin Harithah, budak hitam. Suhaib Ar-Rumi, budak. Masa saya duduk musola, blesak, ambune jengkol, pete, musola. Gengsi dong. Tapi banyak juga yang masuk Islam sebab mendengarkan Al-Qur'an. Salah satu contohnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau
baru meninggalkan kota Mekah 2 minggu. Balik ke kota Mekah, habis pergi setengah bulan, masuk kota Mekah, mendengar kabar adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar kaget, apa-apa saya ini, saya tempelengin, tabokin. Pergi ke rumahnya adiknya, sampai di depan pintu adiknya Fatimah sedang baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Toha, wahai Muhammad. Toha itu salah satu namanya Nabi Muhammad. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Saya turunkan Quran kepada kamu Muhammad bukan untuk membuat celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran saya turunkan sebagai peringatan bagi siapa manusia yang mau diingatkan. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa namanya? Ar-Rahman. Al-Arsy istawa, yang menguasai alam aras dan seluruh jagat raya ini. Itu Umar mendengarkan adiknya baca Quran, jangankan mau nempeleng, malah lumpruk, terduduk, lemes. Akhirnya Umar masuk, ambil kertas yang sedang dibaca oleh adiknya, dia pun ikut baca sambil gemetar. Selesai baca, Umar berkata, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Nah, Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah di dalamnya dengan beberapa sahabat as-sabiqin awwalin. Pintu dibuka, gak ada yang berbuka tuh. Terkenal Umar tuh preman, jawara, bahasa Banten jawara, preman, jagoan. Nabi sendiri yang buka pintu. Umar masuk, memeluk Nabi Muhammad dan menyatakan masuk Setelah masuk Islam, kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, mulai besok sholat, ngaji, baca Quran jangan di sini, di masjid. Jangan di sini, di masjid. Jangan takut, ada saya." Ada nih kayak gitu. Jangan takut, ada saya. Siapa yang ganggu, ada saya. Ada kayak itu, ada. Jadi harus ada perjuangan, harus ada kayak gitu. Gak bisa, kalau gak itu gak bisa jalan. NU ada Ansor, ada Banser, ada Bagan Nusa. Negara ada TNI. Yang berani ganggu negara Indonesia lawan TNI, gitu loh. Yang berani ganggu NU ada Ansor, Banser. Dah. Mulai besok Rasulullah sembahyang, sholat, ngaji di Masjidil Haram. Jangan sembunyi di sini. Ada saya. Umar berkata, "Wahai masyarakat Mekah, barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya yang jadi yatim, lawan saya." Barang siapa yang istrinya yang jadi janda, anaknya jadi yatim, lawan saya. Apa artinya? Barang saya pengen mati lah, lawan saya. Mulai situlah agama Islam mulai kuat. Setelah Sayyidina Umar masuk dengan sebab mendengarkan baca Al-Qur'an.
Paham tidak? Nah, Al-Quran zaman Rasulullah tidak ditulis. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran lengkap 30 juz, nggak ada. Apa? Karena semua sahabat hafal. Saya hafal kulhu, falak, nas, nggak butuh tulisan saya, mau hafal. Hafal Fatihah, hafal kulhu, hafal falak, nas, butuh tulisan betul? Boten, mau ngapal nggak butuh tulisan. Semua sahabat Rasulullah hafadzatul Quran, hafal Quran dengan baca yang benar, nggak butuh tulisan. Setelah agama Islam semakin berkembang, tidak semua orang hafal Quran. Maka Sayyidina Umar ketika jadi khalifah memutuskan Quran harus ditulis. Membentuk tim penulis Al-Quran 10 orang, diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Muawiyah, Sayyidina Ali, Ibnu As, penulis Al-Quran. Nah, ditulis, dibagi-bagi ke kota-kota, dikirim Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Lama-lama baca Quran tidak sama. Orang Kufah dengan orang Basrah nggak sama. Orang Baghdad, orang Kairo bertentangan baca Qurannya. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, zaman siapa? Utsman, Quran ditarik semuanya dari kota-kota, ditulis ulang. Sudah jadi tulis, yang lain dibakar. Satu ini aja lah yang sah, yang lain bakar. Maka sejak itu sampai sekarang Quran yang kita ada ini namanya Mushaf Utsmani. Apa namanya? Mushaf yang ditulis ketika Sayyidina Utsman. Paham tidak? Tapi Mushaf Utsmani yang asli saya nggak bisa baca. Saya punya di rumah fotokopinya. Tidak bisa baca. Kenapa? Tidak ada titik. Ba, ta, tha, nun, ya sama. Jim, ha, ho sama. Dal, gak ada bedanya. Maka ada seorang ulama namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Yang keras ini santri yang keras jawabnya. Siapa? Bikin titik tahun 59 Hijriah. Ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho di atas, dan seterusnya. Baru orang gampang baca Quran. Tapi masih banyak juga orang yang sulit baca Quran setelah umat Islam berkembang. Maka ada imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Membikin harokat. Itu tahun 170 Hijriah. Ada harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Siapa yang bikin namanya? Yang bikin siapa? Jawab. Yang bikin siapa? Dah. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang gampang baca Quran, mulai terang, gampang. Masih banyak orang baca Quran salah. Maka ada seorang imam besar, berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid
Qasim bin Salam, siapa? Tahun 224 Hijriah, bikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada istilah idhar, idgham bi ghunna bi ghunna, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, majaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Diajarin benar nih, diajarin nggak sini? Diajarkan enggak? Yang ngarang siapa tuh ilmu itu namanya? Yang ngarang siapa tadi? Baru 2 menit, baru 1 menit. Siapa yang ngarang? Nah sekarang Ibu, Quran sudah ditulis dengan terang, ada titik, ada harokat. Ilmu baca Quran sudah ada, ilmu tajwid. Ayo kita rajin baca Al-Quran. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi falat wa'du wala tus'ajaibuha wala tusamu alal ikhtari bisa'ami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Quran adalah ayatu haqqin min rahman. Quran adalah ayat yang benar, membawa kebenaran. Dari siapa? Dari Allah yang Maha Ar-Rahman. Quran sebagai sifat Allah, sifat kalam, maka Quran kalamullah qadim. Kalamullah qadim. Azali, bukan baru, bukan baru kemarin, tidak ada tanggal tahunnya, tidak. Kapan kalam Allah itu diucapkan di kalam? Wah udah gak ada formulaannya, namanya qadim, azali. Quran kalau dihitung keajaibannya tidak terhitung. Semakin maju ilmiah, semakin dibuktikan kebenaran Al-Quran. Baru saja ditemukan ada bintang seperti api, baru saja, baru-baru ini, baru beberapa tahun ini belakangan. Di Quran sudah ada nyinggung planet yang seperti api. Fa idza syaqqatis sama'u fakanat wardatan kaddihan. Di langit ada planet yang merah, artinya baru ditemukan sekarang. Ada lagi bintang planet yang selalu ada suara seperti orang ngetok, tok tok tok. Dari mana entah suara dari mana? Lagi dicari dari mana suara ini. Di Quran sudah disinggung was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat an-najmus tsaqib. Tuh planet yang bunyinya ketok-ketok tuh an-najmus tsaqib namanya. Paham betul? Semakin kesini semakin terbukti kebenaran Al-Quran. Marojal bahrainiyah la taqiyan, ada laut jejer tapi ada batas kayaknya asin, kayaknya beli kan, laut tengah. Ya Allah, luar biasa ajib. Quran nyinggung itu, udah menyinggung laut di sana di timur tengah asin, ada batasnya, kayak ada batas kayak nggak asin, tawar. Quran sudah menyinggung marjal bahrain la yataqiyan.
Maka sekarang banyak sekali orang Amerika, Eropa, Prancis terutama, Inggris juga, banyak orang ilmuwan masuk di Prancis agama Islam sudah agama nomor 2 setelah Katolik. Di Inggris wali kota London pernah dipegang orang Islam. Dubes Inggris pernah di Jakarta, dubes Jakarta orang Islam, namanya Abdul Azim namanya. Di kota Birmingham, Inggris Utara, ada universitas, ada masjid, ada pesantren. Inggris tuh. Ya Allah, semakin kesini orang semakin terkagum-kagum dengan Al-Quran, malah mereka bingung. Ada kitab suci seperti ini katanya. Kitab suci yang kami baca setiap hari nggak seperti ini. Ya, Bible nggak seperti ini. Ayo Allah. Takonan yang Romo, yang pendeta gereja lah, duduk menghina tuh takon, duduk menghina. Sampean apal di Injil lu, sampean apal boten yang Injil lu, langka, nggak ada orang hafal Bible, hatta Romonya, hatta pendetanya. Di Islam anak kecil hafal Quran banyak, nggak ngerti artinya lagi, nggak ngerti artinya bisa ngapal Al-Quran tuh. Coba ente menghafalkan satu lembar tulisan bahasa Cina, orang ngerti artinya rong tahun masa hafal. Bahasa Korea, bahasa Jepang, Jepang nang serok sehalaman saja buah apel beli rong tahun lu, nggak ngerti artinya. Quran bocah cilik-cilik apal banyak sekali, tidak ngerti artinya. Ajaib, Quran itu ajaib itu. Paham betul? Dihafalkan gampang. Masya Allah Alfiyah, Masya Allah Barzanji, Masya Allah Burdah, Quran gampang dihafalkan. Bahkan Swiss tua pengen ngapalkannya serot itu Swiss tua. Gampang. Masya Allah Alfiyah, Masya Allah Fathul Mu'in, ngapalkannya bu. Paham betul? Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Mujizat para nabi-nabi hilang. Mujizat Nabi Musa tongkat wis langka. Mujizat Nabi Ibrahim dibakar beli mempan yang sudah nggak ada, tinggal ceritanya. Mujizat Nabi Nuh selamat dari banjir yang nggak ada, tinggal ceritanya, dongengnya. Mujizat Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Tapi mujizat Nabi Muhammad sampai hari kiamat akan tetap ada, yaitu Al-Qur'an. Qarrab bi'an qarya faqultu lahu laqad dhafirta bihalal fa'tasmi. Orang baca Quran apalagi hafal, apalagi hatinya tenang. Hatinya tenang. Sehingga ada tukaran, orang lanang karo wadon tukaran, ayo baca Quran bareng-bareng. Setiap bar subuh, setiap bar isya, ayo baca Quran. Salakine, sarabine, insyaallah kur maning, tenang maning. Pengen betul bu, pengen tenang betul bu. Udah tenang, ajulakan tukaran karo orang lanang nggih. Ayo baca Quran. Tangi turu, mulut ini, lisan ini sebelum digunakan ngomong karo wong, Quran dulu. Terus Quran baru ngomong karo wong. Karo laki, tak karo tangga, tak karo batur. Tapi sebelum lisan ini dibuat bicara untuk orang lain, bicara dulu dengan kalamullah. Paham? Insyaallah uripe qarrat biha ainu qariha. Tenang uripe, ayem atine. Senajan duwe duit. Senajan duwe duit. Intatluha khifatan min harrina radha atfatana radha min walid syabi. Kalau kamu takut neraka, baca Quran. Kalau kamu baca Quran, berarti kamu sedang memadamkan api neraka.
Paham betul Bu? Paham betul Bu? Sampeyan budi neraka betul, budi betul. Bu, budi neraka betul. Baca Quran. Itu artinya sampeyan mateni nyirep ya, nyirep api neraka. Intat luha khifatan min harri nari radha atfatana radha. Kalau kamu takut dengan neraka radha, bacalah Al-Quran, itu berarti kamu sedang memadamkan api neraka. Paham betul? Nah, itu Quran. Wes. Oleh Kanjeng Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat Arab, wa yuzakkihim, membangun mental dan akhlaknya. Ya Allah, wong Badui jahiliyah dibangun akhlaknya, dibentuk karakternya. Kemarin nggak ngerti apa-apa, setelah masuk Islam ngerti kebenaran, keadilan, peradaban, sopan santun, ngerti baru manjing Islam dong, bareng anak Quran. Ya Allah, Sayyidina Umar preman, tukang mateni wong, minum arak, mabok-mabokan, mendem anaknya wadon yang alami, anak wadon dipendem, urip-uripan. Sayyidina Umar baru manjing Islam, jadi orang paling teladan, ibadahnya, akhlaknya jujur, adil, zuhud, gak cinta dunia, gak rakus, gak tamak. Baru manjing Islam, baru anak Quran, wong Arab. Mau dibeli cewek jadi cewek, gampang pun gampang lah. Nah, namanya wa yuzakkihim. Manusia itu, kita semua ini mempunyai hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu ada dua. Kiai bakal ngaji aja blesak-blesak dengan hawa nafsu. Langkah hawa nafsu ya beli anak. Diarahkan. Hawa nafsu diarahkan, bukan dimatikan, bukan. Hawa nafsu ada dua. Satu, nafsu ghadabiyah. Apa? Angkara murka, ambisi. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Paham betul? Paham betul? Ana wong saya jadi bupati, saya jadi DPR, jadi kepala, pemimpin, ketua, komandan, panglima. Namanya dorongan nafsu ghadabiyah. Tapi, nah ini dengarkan. Tapi kalau niatnya bagus, tujuannya bagus, saya harus jadi bupati, jalan-jalan saya bangun semuanya, sampai pelosok-pelosok jalan aspal semua, bagus betul. Niat betul bagus betul. Pengairan, irigasi baik, kesehatan, pendidikan saya bangun semuanya. Anak-anak sekolah semua, orang-orang yang miskin ada kerjaan semua, nanti saya carikan kerjaan, saya buka lahan pekerjaan, buka pabrik, buka apalah perusahaan supaya orang kerja semuanya. Kalau saya jadi bupati, saya betul niat, waktu saya betul niat itu. Maka kalau niatnya baik, nafsu ghadabiyah ganti arane ganti, bukan nafsu ghadabiyah, arane himmah. Apa? Tekad. Himmah, tekad, hasrat. Orang yang paling himmahnya besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, Islam harus menang. Tuh himmahnya Nabi Muhammad tuh. Suatu ketika dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya ya, berhenti dulu. Kamu diancam akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal. Berhenti dulu Muhammad. Saya khawatir kamu matilah kira ada yang bunuh. Jawabnya,
wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Arab Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Mau betul sampean? Mau betul dengan tekadnya mau betul. Boten. Kanjeng Nabi himmahnya besar. Hawa nafsu kalau tujuannya baik menjadi namanya Ayo, anak-anak himmahnya besar, walaupun anaknya orang biasa. Sekarang negara Prancis, menteri keuangannya perempuan, namanya Maria, keturunan Maroko Maghribi, warga negara Prancis keturunan Maroko. Orang tuanya miskin, singawit cilik angon wedus bocah Maria ki, tapi punya himmah besar, sekolah, lulus, doktor, sekarang jadi menteri keuangan negara Prancis, negara besar itu himmah namanya. Paham deh, anak-anak paham mbak. Mantan Perdana Menteri Belanda namanya Mark Rutte, jadi Perdana Menteri 2 periode 14 tahun, mau kulin pabrik, buruin pabrik, jadi Perdana Menteri 2 periode. Itu namanya himmah namanya. Paham tidak? Begitu pula Wali Songo. Islam harus berkembang di Nusantara ini. Wali Songo jasanya. Kiai Hasyim Asy'ari, NU harus besar, harus berkembang di Indonesia ini. NU berkembang enggak? Pakai duit, pakai paksaan gitu, pakai senjata gitu? Enggak. Himmah senjatanya. Bung Karno, Indonesia harus merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Di penjara, dibuang ke Digul, di Papua, mana Digul, dibuang ke Bengkulu, dibuang lagi ke Endeh, dibuang lagi ke Kerawang. Bung Karno gak pernah mundur, gak pernah takut, merdeka jadinya. Paham betul? Apa punya duit Bung Karno? Apa punya senjata lawan Belanda, Jepang? Gak punya, enggak. Yang punya apa? Himmah. Itu himmah namanya. Bon. Jadi kalau ya nafsu ghadabiyah, nafsu angkara murka, kalau diarahkan untuk kebaikan namanya himmah. Orang yang paling himmahnya besar adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur qaimul laidu himami. Yang kedua, manusia punya nafsu syahwatiyah, pengen sugih, pengen akeh duite, umai bagus, mobilnya bagus, rabine ayu. Anak-anak syahwatiyah nek pengen makan enak, turu enak, kendaraan enak, mengejar keenakan, namanya nafsu syahwatiyah, mengejar kenikmatan. Bukan hanya syahwatiyah itu syahwat kalau wajar, bukan hanya itu ya iya. Dia juga ingin rumah bagus, duit banyak, makan enak, itu juga namanya nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya. Lamun niatnya bagus, tujuannya bagus. Kalau saya kaya, musola-musola dan tadi kabeh miring-miring musola sing bobrok-bobrok bangun, jalan saya bangun semua. Anak nggak mampu sekolah saya sekolahkan. Anak yatim-yatim saya santuni semuanya. Saya betul ya kayak saya betul. Urusan-urusan kiai saya honori semua. Yang ngajar madrasah nggak ada honornya itu, saya kasih bulanan. Saumpaman nyata kayak kun. Lu apa tujuannya? Ibtigha amardatillah, luru ridone. Maka nafsu syahwatiyah ganti namanya azimah. Apa namanya? Kemauannya keras. Saya harus kaya.
Kalau saya kaya, saya bangun masyarakat Islam, saya santuni, saya bantu semuanya. Ustadz-ustadz yang belum pernah umroh, saya umrohkan semua. Bukan hanya zakat, sedekah, jariah, infak, nadar, hibah, wakaf. Jangan khawatir kalau saya kaya, saya guna. Itu namanya datangnya itu dari azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis sagiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Kemuliaan, kebesaran harus diraih dengan azimah. Paham boten? Ayo kita masyarakat apa harus punya azimah. Siap? Siap? Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Gampangan artinya sira wong mukmin aja urip melarat. Hei orang mukmin, sira uripe aja melarat. Diafan larat aja. Ayo sing sugih. Jadi sugih ku wajib, Bu. Luru duit sing rajin. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan bumi kanggo wong sing soleh. Nikel, batu bara, boksit, mangan, biji besi, tembaga, timah, uranium, emas, berlian, gas, minyak, belerang, anak Indonesia, kanggo umat-umat yang soleh. Sok, uang soleh sugih sok. Bumi Indonesia kaya raya ku. Ayo, uang punya uang. Ayo sugih ayo, ayo. Sing sugih, dudu wong soleh. Ana wong sugih wong 50 se Indonesia. Nomor 1 arane Prayogo Pangestu. Cina. Duite 1.150 triliun. Setriliun 1.000 miliar, semiliar 1.000 juta, sejuta 1.000. Nomor loro sing duwe rokok jarum karo duwe BCA arane Budi Hartono 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Ayo. Nomor 6 wong Islam Khairul Tanjung sing duwe Bank Mega. Nomor 30 sanga wong Islam Haji Rashid dari Kalimantan. Nomor 40 wong Islam Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Tegulati langka pada Quran ngobrolin Gusti Allah ben Quran ben. Ayo kekayaan alam tuh nikel, batu bara, timah, berlian, intan, emas ada di Indonesia ini. Gas, minyak, ayo gue ente, gue sampein ngomong soleh. Paham boten? Kula ngomong kayak gini duduk berarti kula mengendorkan ibadah. Naudzubillah boten. Kula nggih. Syukur-syukur sampean si luwitin Bang Isun lah. Saya kalau bangun jam 3 tahajud istighfar ping 100 sallallahu alaihi Muhammad ping 1000 alif lam sajdah sepisan yasin sepisan waqiah ping 3 tabarak ping sepisan ditambah asmaul husna pas sampai subuh masih ada waktu mana aku jakum rasulullah fusikum tambah iman law anzalna hadzal qur'an la ra'aitu khasyan mutasaddian khasyatillah ping 7 pas subuh mangga nglakoni sembahyang subuh tersubuh luru duit aja nganggur aja turu aja sampai zuhur sembahyang makan siang luru duit maning sampai asar sembahyang asar dingin luru duit maning saya maghrib
Cuma maghrib wis leren. Tahlilan, jamiahan, niliki wong tanggam sakit, anak-anak kepaten, anu sakit tiliki, anu lahiran tiliki, terus maghrib, isya istirahat, turu jam 09.00, nonton TV terus atau bengiang. Jam 3 tangi. Loro wajib kanggo membangun kehidupan. Paham betul? Loro ya wajib, sholat ya wajib. Dudu sholat tapi beli duit anaknya ngemis, anaknya melarat, dosa itu. Bangun masjid karo duit, bangun madrasah karo duit, mondok nang anak karo duit. Sakit nur sakit karo ngelakoni rukun Islam wajib, urusan wajib kan? Kita orang Islam, haji wajib rukun Islam. Kalau anak tamu kiai atau wong tua mertua mertamu nyembelih ayam, gawe apa? Gawe opor, karo duit. Jadi lurus ibadah, cari uang itu ibadah, makjurun. Supaya ganjaran kalau Gusti Allah. Niatnya yang bagus, niatnya. Paham betul? Modok nang anak, nyekolah nang anak, ya Allah. Ketukar duit. Minimal dia sepeda motor, ambil ngaji cepet tekai, kan ngaji Raja Singa. Lalu nggak sepeda ontel kan suwe ya. Apa yang melaku? Dia sepeda motor. Sepeda motor suwe, dua mobil. Paham supaya aja kau danan di mobil. Masa kalau Cina paham betul. Jadi agama mau kula ngomong kah? Agama ya wajib, akidah syariah, keyakinan dan ibadah, lur duit ya wajib. Namanya membangun thaqafah, peradaban dan kemajuan. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman bin Affan, sahabat bu, pasti masuk surga. Anak 10 sahabat yang sudah dikasih tahu kamu tuh pasti masuk surga. Ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Itu 10 sahabat yang al-Basyirin bil Jannah. Bisa buruh pasti masuk surga. Dakate wis dipastikan masuk surga. Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum pirang karung. Sayyidina Utsman sahabat sedekah wong fakir miskin Madinah gandum enggak dihitung pirang karung, yang jelas diangkut 700 onta. Ayo anak beli wong beli 700 karung wis ya Allah. Sayyidina Utsman yang udah pasti masuk surga. Syekh Abdul Qadir Jailani kurungan aran kurung ya, waliullah, bahkan wali kutub wonten sekawan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasan Syadili, Hasan Ar-Rifai, Said Ahmad Badawi. Wali kutub ada 4, Akhtabil Arba'ah. Syekh Abdul Qadir Jailani yang Baghdad, Irak. Kurang 2 bulan yang lalu saya dari sana ziarah. Irak itu timur, wetan Irak tuh. Suatu ketika pergi ke Mesir ngulon, ziarah kubur, datang Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Jailani iki berangkat dari Irak ziarah kubur teng Imam Syafi'i ke Mesir. Nyampe di sana melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i, dusun Fustat arane, melarat beli pada 2 rumah melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang
rusun, ada di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kubu wali sugi loman. Sampeyan wali dudu men, wali dudu men. Sampeyan wali dudu sugi beli. Loman beli. Nang Mekah wonten Habib namanya Said Muhammad Ibn Alwi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Santri waktu kelanikan santri 700 gratis. Santri 700 ditanggung mangan, minum, pakaian, kitab, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ayo anak beli kiai sing nanggung santri, ayo anak beli. Ya karena melarat. Said Muhammad, ada Said Muhammad bisa kayak pun sugih. Dia persilahkan kitab, dua hotel, dua sewa rumah haji, bahkan musim haji sewakan rumahnya. Tapi ya loman, sugih beli loman ya percuma. Sugih dan loman. Santri 700 ditanggung kabeh. Balik pay tiket. Kula pakai soman pay duit. Bang kula sowan. Kula beli menengkono beli teh bang kula mereka pay duit. Pay bahan pakaian gamis, bahan sih. Pay ngawangi. Masya Allah. Habib, alim, loman. Albi kuning. Ning trisal dulu. Kiai Wahab pendiri NU nomor 1 Kiai Hasyim, nomor 2 Kiai Wahab. Sing muter-muter mensosialisasikan NU Kiai Wahab sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, pendiri NU Palembang. Pandeglang Banten, Kiai Abdurrahman jadilah NU. Bogor Ajengan Pagentongan, Kiai Abdul Hamid namanya, pendiri NU. Betawi Guru Marzuki Cipinang. Semarang Kiai Ridwan, Cirebon Kiai Abbas. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Pertama kali ada NU tuh Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Bamasum, Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Ihsan, Lombok. Nyebrang Lombok. Pendiri NU Kiai Hasyim Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter duit dewek tanpa proposal. Barang Kanjeng Nabi waktu Mi'raj, deleng uang gede dhuwur bangun dari kuburan, bangkit dari kuburan. Ba'ats yaumul ba'ats ini. Gede dhuwur, bareng dideleng raine bolong langkah dagingnya. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Gede dhuwur gagah, pipinya kosong apa bolong, langkah dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Rajin minta-minta, tukang jaluk-jaluk. Bakal tang sekuburan bolong raine bakal ya. Ayo kita mandiri. Pesantren mandiri, madrasah mandiri, masjid mandiri, NU mandiri. Disumbang diterima, tapi jangan sekali-kali minta. Pak Kuta, Pak Camat nyumbang terima, jangan sekali-kali minta. Wong jejaluk asor derajatnya, wong jejalukku. Gimana ten? Sangi sore wong sing ngupahi pasti. Wong sing jaluk pasti sangi sore sing ngupahi. Ayo kita jaga martabat umat Islam, martabat kita semuanya. Jangan mudah minta-minta, jangan. Paham betul? Itu Kanjeng Nabi membangun mentalnya para sahabat, hawa nafsunya dijadikan himmah dan azimah. Jadi apa namanya? Himmah dan sesudah mentalnya dibangun, maka wa yu'allimuhumul kitab, baru Kanjeng Nabi ngajari ilmu pengetahuan.
Orang Arab yang tadi bodoh, buta huruf, bareng anak Quran, bareng anak Kanjeng Nabi, bareng anak agama Islam, lahir ulama-ulama. Sengarang tafsir Imam Tobari 10 jilid, Imam Syafi'i sengarang usul fikih, Abu Hanifah menciptakan madhab, Imam Bukhari 2 buku hadis sahih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, ahli hadis semuanya. Mau buta huruf berarti. Wong Arab yang tadi buta huruf, cewek belum ngerti. Bareng mancing Islam, bareng anak Islam, pengarang. Ngumpulin hadis Imam Bukhari CS dan teman-temannya. Sing nulis tafsir Imam Tobari, Imam Razi, Imam Ghazali, pemikir, filosof, Ibnu Sina, dokter, Al-Farabi, dokter, astronom. Ya Allah, Jabir bin Hayyan, matematik, ilmu aljabar. Yang menggagas ilmu aljabar itu orang Islam. Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161 Hijriah. Pertama dokter yang menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi, kitabnya namanya Al-Hawi. Pertama orang yang menyelidiki ruang angkasa, bintang-bintang, planet-planet, Abdurrahman bin Hawqal. Pertama kali orang yang bikin alat petunjuk navigasi di lorong di kidul kan, tengah-tengah padang pasir, tengah-tengah laut, mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara, sekian namanya alat navigation. Pesawat tuh terbang ada alat itunya, jadi gak bakal kesasar. Ke Medan ke utara, dan Jakarta, Surabaya ke timur, ada navigasinya namanya. Yang pertama kali gawe pun kok wong Islam, namanya Ahmad bin Majid. Ya Allah, yang pertama kali mencoba terbang, belajar mabur kayak manuk, niru manuk, belajar, namanya Abbas bin Farnas. Terbang pertama berhasil, kedua berhasil agak lama, ketiga lama tambah lagi lamanya, keempat kalinya terlalu lama, kayaknya kena bur, tiba mati. Tapi itu orang dalam sejarah pertama kali terbang, Abbas bin Farnas. Yang pertama kali bikin alat organ, alat musik organ tuh dikira orang Amerika, julungan Amerika. Amerika lahir abad 17. Dikira orang Barat, masih bodoh orang Barat. Pertama kali yang bikin alat organ adalah Abu Nasr Al-Farabi. Kitabnya namanya Al-Musiqal Kubra. Saya punya kitabnya, tapi nggak bisa baca saya. Nanti di sini balok-balok musik seni. Al-Musiqal Kubra, the Big of Music, Al-Farabi. Ya Allah, dulu orang Islam pinter-pinter. Apa? 400 tahun Islam memegang peradaban, pusat peradaban di Baghdad. Kalau sekarang Amerika, sekarang dulu Baghdad, ngundang pinter, ngundang ilmu, peradaban, kemajuan. 400 tahun zaman Khalifah Harun Rasyid, Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakil. 5 khalifah itulah yang memajukan peradaban Islam. Walhasil kita orang Indonesia pun tidak boleh keting. Syekh Yasin wong Padang, Syekh Yasin Padang mensyarahi Sunan Abu Dawud 20 jilid. Syekh Mahfud Termas Pacitan ngarang kitab Al-Manhaj Dawin Nadhar, sampai sekarang dijadikan buku pokok di Al-Azhar Mesir fi ilmu ushul hadis. Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, orang yang menyatukan 2 tarekat jadi satu, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Tarekat Syekh Abdul Qadir Jalani kalau zikir keras, tarekat Bahak Naqsyabansyah kalau zikir pelan-pelan. Disatukan oleh Ahmad Khotib Kalimantan Barat dari kota Sambas. Sampai sekarang pengikutnya banyak. Jangan dikira orang Indonesia bodoh-bodoh apa.
Yang bener bukan aja Ba'alwi. Senawi Banten. Karangan kata Nawi Banten. Nihayatus Zen, Tafsir Munir, Tijan Darori, Syarah Sulam, Syarah Safinah, Nawi Banten. Syekh Abdul Somad Palembang, Abdurrahman Singkel, Aceh. Siapa lagi? Arsyad Banjarmasin, punya kitab Sabilur Rasyad. Ya Allah, dikira menjawab bodoh-bodoh apa? Paham betul. Ayo, sing pinter ya anak ya, yang pinter ya. Ini anak ini sing pinter ya. Himmahnya dibangun. Saya harus pinter. Ayo ngomong-ngomong. Saya harus pinter. Sudah. Terakhir Kanjeng Nabi mengajarkan hikmah. Apa? Wisdom. Apa itu hikmah? Nurun mubashirun yakdhifullah ala qalbi man yasha. Nur cahaya langsung dari Gusti Allah diberikan kepada hatinya siapa yang kehendaki. Namanya hikmah namanya. Tanpa ngaji, tanpa belajar bisa. Namanya hikmah namanya. Contoh Gus Dur. Contoh. Baru dioperasi, syarafnya dioperasi, kepalanya digaragaji. Di kamar rumah sakit ada orang 5, saya, Pak Muhammad Iskandar, Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, Menteri Koperasi Cakrawardaya sama Pak Harto. Ya, kita pelan-pelan ngomong-ngobrol pelan-pelan. Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, ini Gus Dur konslet enggak? Sudah konslet Gus Dur ini, sudah enggak waras. Tapi betul jadi presiden, betul enggak? Sing ngandani siapa? Sing ngandani siapa? Ayo, siapa yang ngasih tahu? Nurun mubashir yakdhifuhullah ala qalbi. Wes, Gus Dur suka-suka jalan-jalan, olahraga. Jam 7:30 selesai, mampir ning Maisun. Ayo gerak pulang Gus Dur 100 meter lah. Mampir, minta air putih, minta roti tawar. Duduk di kursi, saya buka AC, tidur. Lali tidur yang ngorok. Bareng 20 menit tangi. Kang Said mengko sampean nek wis umur 56 dadi ketua umum PBNU. Betul, waktu saya nunggu PBNU di Makassar tahun 2010, usia saya 56. Jari siapa Bu? Jari siapa Bu? Ngalami seminar ning Gedung Pustaka Nasional. Judulnya seminar mengenang jasa Jenderal Simatupang. Yang pembicara 4 orang, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utama yang punya Kompas itu, yang punya koran Kompas. Yang Muslim 2 orang, Jenderal Rudini dan Gus Dur. Gus Dur datang nggak mau naik, istirahat dulu di bawah. Yang 3 di atas. Satu-satu ngomong, Gus Dur tidur. Orang semua tahu Gus Dur tidur, nyenyak, ngorok, kemeringet. Dipanggil, silakan Gus Dur naik berbicara. Gak dengar, saya bangunkan saya. Kula bangunkan, Gus, panjenengan Gus. Naik ke atas. Omongannya wong telu dikomentari kabeh. Tadi kata Pak Rudi ini, beliau mengatakan dikomentari kabeh. Mau turu padahal. Karena apa namanya? Al-hikmah. Kamu masih kecil, belum saatnya ini, belum. Itu harus sudah matang ilmunya, hatinya bersih, takholli, proses cleaning, tidak ada takabur, hasud, dengki, suudon, adawa, baldo, laka. Lalu diisi dengan tahalli,
taubat, wara, zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, mu'anasah, dan seterusnya. Kok bos gede ya, ngaji wedding, ngaji dingin. Walhasil agama Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi membawa ajaran mental. Manusia punya jati diri, punya semangat, punya cita-cita, membawa ilmu, membawa hikmah. Paham betul? Jadi kalau betul-betul orang Islam mengamalkan Al-Quran, pasti umat Islam umat yang bertakwa, beribadah, berakhlak, dan sejahtera. Pasti itu. Hanya sayang umat Islamnya tidak betul-betul mengamalkan Al-Quran, tidak betul-betul. Coba kalau benar-benar Al-Quran, semua sekalian bank syariah yang tanpa renten, tanpa riba di Inggris sangat maju, dan bank itu tidak pernah rugi. Di Inggris tidak ada bank syariah bangkrut. Di Jeddah, di Kairo, di Dubai, di Inggris ada bank syariah, nggak pernah bangkrut. Ajib nggak itu? Karena tanpa bunga ya, tanpa bunga. Bisanya bangkrutnya ada bunga nih. Sebabnya Pak, asalnya itu asal muasalnya bunga, nggak bisa bayar. Itu yang sebabnya bangkrut. Walhasil akhir-akhir ini banyak sekali orang sadar bahwa agama Islam agama yang benar, agama yang bukan berarti saya menyalahkan agama lain. Silakan. Tapi ayo kita berdiskusi. Ada tidak di agama ente carane maca kitab suci nganggo tajwid? Idhar, idgham, ikhfa, ana beliau caranya maca Injil lah, nganggo tajwid maca. Gak ada. Caranya menyaring berita, informasi disaring, sahih, hasan, dhaif. Dhaifnya maqtu, mauquf, munqati, mursal, mu'allal, dan seterusnya. Hadis sahih, hasan, dhaif, mauquf, maqtu, munqati. Ada nggak di agama itu? Gak ada. Yang ada di Bible semua dipercaya semua, nggak ada saring-saringan gitu, nggak ada seleksi, nggak ada. Hanya di Islam ada ilmu mustalah hadis. Paham betul? Ya Allah. Jadi kita sebenarnya kaya dengan ilmu, kaya dengan peradaban, khazanah peradaban, thaqafah dan hadarah. Islam sebenarnya telah pernah memajukan umat manusia di dunia ini dengan sebab kemajuan ilmu Islam, akhlak Islam, dan hikmah Islamnya. Sekam semangat mawon, moga-moga pesantren mudah-mudahan semakin berkembang, maju, santrinya cerdas. Yang cerdas. Ayo berlomba-lomba cerdas. Saya kalau baca tutup saya apa? Baca tarikh, sejarah, apa nama imam ini lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, daerah mana, nama imam ini Syafi'i dari mana, dari Ghazah, Palestina, lahir tahun 150, wafat tahun 204. Imam Abu Hanifah dari Baghdad, lahir tahun 80, wafat tahun 150. Baca, tutup apa? Siap? Ya, supaya aku semangat duduk, kalau sombong duduk. Dan saya doktor keluaran Ummul Qura dari Indonesia, 2 orang yang cum laude paling tinggi nilainya, 2 orang. Satu namanya Ahmad Satria dari Riau, 2 saya. Yang lainnya ya lulus gitu aja lah. Temenan duduklah sombong supaya memberi motivasi anak-anaknya. Padahal saya bukan orang Arab. Tapi teman-teman saya yang dari Arab, Mesir, Sudan, Turki,
semua belajar dengan saya. Kalau akan ujian, belajarnya ke saya. Di Aziziyah, tinggalnya di Aziziyah. Pak tadi siapa? Pak Umar namanya. Haji Tok, tahu itu waktu saya di sana. Walhasil, yang semangat, yang rajin, insya Allah akan cerdas kamu sekalian. Kalau dia cerdas akan berilmu, kalau dia berilmu akan bermanfaat hidupnya, berkarakter, berakhlak, bergengsi, dihormati orang karena ilmunya, bukan karena turunannya, bukan. Anak kiai yang bodoh ya beli terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhna wa iyyahum min fitan waj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Inna nas'aluka maq'idin 'azim al-'ashq wa bi muntaha rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna bar wa la fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasidina wal akhirah. Inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nasi ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khair illa Allah. Bismillah ma syaa Allah yasu'an Allah la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk la yati bil hasanati illa anta wa sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bik la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la tarjumaka jad. Ya Ghani ya Hamid ya Mujib ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghna bi halalil haram wa bi ta'atika fadlika man siwak ya wasal maghfirah lakal hamdu kama mushtaka wa antal musta'an kal mustawat wa minkal farj wa 'alaika tukran wa la hawla wa la quwwata illa bik ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal mustaghithin aghithna ajma'in. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجال هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب أتمم لنا بالخير وليتلطف لو شعرنا بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahu al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.